Bapak Ibu yang masih di luar, hiburan ini bisa masuk ke dalam supaya ruangan di dalam bisa terpenuhi. Dan selama ibadah kami mohon Bapak Ibu tidak memberikan penghormatan terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesai ibadah baru diperkenankan supaya kelanjutan ibadah pada malam hari ini betul-betul menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan Ibu. Waktu kami serahkan ke hambanya yang menyampaikan. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di dalam kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Masing-masing kita di dalam saat teduh secara pribadi. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu karena kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Tuhan tak mungkin kami bisa melewati dan menghadapi apapun di dalam kehidupan kami jikalau Tuhan tidak beserta dengan kami dan jikalau Tuhan tidak memberikan kami kekuatan untuk melewatinya. Malam hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga yang sedang berduka, kami hadir di sini kembali menyaksikan kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam kehilangan yang kami alami. Biar dalam segala hal nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita memuji-muji Tuhan kita atas kebaikannya yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, sering sekali kita berpikir bahwa kehilangan, penderitaan dan kesulitan itu di saat-saat seperti itu Tuhan mungkin meninggalkan kita, atau mungkin Allah tidak peduli kepada kita. Tapi biar lagu yang akan kita nyanyikan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan, aniaya atau apapun itu, semuanya itu tidak memisahkan kita dari Dia, dari Allah yang mengasihi kita. Mari kita kembali memuji Tuhan kita. Tak satu pun. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan semua bait lagu ini bersama-sama. Katakan, apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Kita nyanyikan bait yang ketiga, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Sungguh Tuhan, Engkau adalah sahabat kami. Engkau Allah yang mengerti dan peduli dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan kasih-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami ketika saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kedukaan yang dialami oleh keluarga. Kami meminta belas kasihan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup.
Engkau yang telah hadir tengah-tengah pujian penyembahan kami dalam ruang duka ini. Engkau Allah jugalah yang melawat setiap kami Tuhan. Sehingga duka cita yang dialami keluarga, yang kami turut rasakan, Engkau memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba sangat-sangat terbatas dan hamba menyadari hamba adalah orang yang berdosa. Tetapi dalam kasih anugerah Allah, Engkau mempercayakan pelayanan ini. Biarlah Engkau yang berbicara dengan kuasa-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Suatu ketika anak kecil saya yang berumur 8 tahun bertanya kepada saya, "Mami, kenapa engkau menangis?" Dan mungkin pertanyaan ini juga saya bisa sampaikan kepada keluarga dan saya bertanya kepada keluarga. Keluarga besar. Almarhum Ibu Lianita Yapari yang ditinggalkan. Kemarin dan sampai hari ini masih meneteskan air mata. Mengapa kalian menangis? Cesuri, mengapa engkau menangis? Ceserli, kenapa engkau menangis? Pertanyaan yang sama juga yang ditanyakan kepada Maria Magdalena ketika dia datang mengunjungi kubur Yesus pada saat itu. Mari kita melihat cerita lebih lengkapnya lagi dengan membuka Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuanku, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terpujilah setiap kita yang mendengarkannya. Saudara, mengapa Maria menangis? Mengapa keluarga menangis? Mengapa saya menangis? Yang jelas, kami menangis karena kami kehilangan orang yang kami cintai. Kami menangis
Karena kami kehilangan orang yang selama ini hidup bertahun-tahun bersama dengan kami. Dan bahkan secara khusus keluarga yang ditinggalkan. 4 anak yang dibesarkan dari masa kecil mereka sampai mereka menikah dan memiliki istri dan suami. Bertahun-tahun bersama dengan keluarga yang dicintai. Bagaimana tidak merasa kehilangan dan tidak merasa sedih. Orang yang begitu sama-sama hidup di dalam suka dan duka. Orang yang telah membesarkan. Dengan waktu yang tidak terduga. Akhirnya meninggalkan mereka. Hal yang wajar. Hal yang lumrah. Kita semua yang mengalami kesedihan menangis. Tapi ada satu alasan mengapa Maria pada saat itu ketika berada di dalam kubur Tuhan Yesus, Maria menangis. Karena Maria pada saat itu datang ke kubur Tuhan Yesus. Dia tidak melihat lagi jenazah Tuhan Yesus yang terbaring di kubur itu. Maria sedih. Maria berpikir bahwa dia tidak lagi melihat jenazah Tuhan Yesus. Maria berpikir bahwa jenazah yang sudah mati itu sudah tidak ada lagi di tempat itu. Dan ketika dia bertemu dengan malaikat, malaikat bertanya, "Mengapa engkau menangis?" "Iya, karena Tuhanku sudah tidak ada. Dia yang sudah mati, jenazahnya juga sudah tidak ada. Saya tidak dapat melihat lagi jenazahnya. Hanya tinggal kenangan yang ada dalam pikiranku dan dalam kehidupanku. Yesus yang selama hidupnya bersama-sama melayani. Saya melihat bagaimana Yesus mengasihi orang-orang yang miskin. Orang-orang yang berdosa Tuhan Yesus ampuni. Yang dia sambut dengan penuh belas kasihan. Tidak ada lagi satu sosok pribadi yang sanggup menolong kami manusia yang berdosa ini. Tidak ada satu orang lain manusia yang sanggup menolong dan menopang kami karena dia sudah mati dan jenazahnya hilang. Tidak ada lagi mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Karena di mata Maria pada saat itu, tubuh Yesus sudah mati dan jenazahnya pun juga sudah hilang. Tidak ada pengharapan yang besar lagi yang dimiliki oleh Maria. Bukankah kita juga sering berpikir ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi? Kita berpikir, kita menangis karena kita berpikir. Tidak ada lagi orang tua yang memperdulikan dan memperhatikan kami. Walaupun saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Tapi di mata mamaku, saya masih seperti anak-anak kecilnya yang membutuhkan perhatian. Tidak ada lagi yang mengetahui apa makanan kesukaanku. Tidak ada lagi orang yang selalu menanyakan keadaanku. Walaupun di tengah-tengah kesibukanku sebagai seorang anak yang sudah bekerja dan memiliki kehidupan rumah tangga. Tapi orang tuaku tahu jam-jam sibuk saya bekerja jam berapa. Dan dia tahu jam-jam di mana saya agak lowon dan dia menelpon menanyakan keadaanku. Apakah engkau sudah makan? Kau baik-baik saja? Bagaimana dengan anak-anakmu? Dan ketika ada pergumulan-pergumulan yang terjadi, sebagai seorang anak selalu mencari orang tuanya. Saya punya masalah, Ma. Bagaimana ini? Itulah yang membuat seringkali kita merasa kehilangan orang yang kita cintai. Karena sesuatu yang biasa kita lakukan, tiba-tiba tidak seperti biasanya lagi. Demikianlah juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia menangis. Di dalam kubur itu, ketika malaikat berkata kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Dan dia menjawab, "Tuhanku sudah mati." Dan ketika dia menelok ke belakang, dia melihat satu sosok pribadi laki-laki. Dan Alkitab mencatat bahwa Maria melihat sosok itu, disangkanya dia adalah tukang taman. Padahal dia adalah Yesus. Kesedihan Maria tidak mengenal
tidak mengenali siapa sosok pribadi itu. Yang dia kenal hanyalah seperti tukang taman, sosok manusia yang biasa. Dan sosok ini bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan kepada Maria. Berarti betapa sedihnya Maria pada saat itu ketika kehilangan Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus lanjutkan, "Siapakah yang engkau cari?" Dan Maria menjawab, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria bertanya kepada Tuhan itu. Ketika Tuhan Yesus menanyakan, "Siapa yang engkau cari?" Seharusnya Maria menjawab, "Yang saya cari Tuhan Yesus, jenazahnya Tuhan Yesus." Tapi pertanyaan, Maria menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat. Langsung dia menuduh si Tuhan itu, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Ada satu judge yang diberikan kepada si Tuhan itu. "Tuhan, jikalau engkau yang ambil jenazah itu, kasih tahu aku." Karena ada kemungkinan pada saat itu, saudara, jenazah-jenazah yang dikubur pada masa itu setelah selesai dikubur, saudara, ada orang-orang yang membongkar kubur itu dan mencuri sesuatu yang ada dalam kubur itu. Bisa saja harta kekayaan atau harta yang berharga yang ditaruh di dalam kubur itu. Sehingga Maria curiga melihat satu sosok pribadi yang ada di dalam kubur itu yang bertanya, "Siapa yang kau cari?" Langsung dia mengatakan, "Tuhan, jika engkau yang mengambil jenazah dia, kasih tahu aku supaya aku dapat mengambilnya." Satu respon dari seorang wanita yang sedang sedih dan kehilangan orang yang dicintainya. Dia berusaha untuk mengambil kembali jenazah itu. Maria berpikir bahwa jenazah Tuhan Yesus itu adalah jenazah yang sudah tidak berdaya lagi, tubuh yang tidak berdaya lagi, sehingga dia mau menolong Tuhan Yesus jenazahnya untuk dia ambil dan diletakkan di kuburan. Seperti sedia kalanya. Kalau kita sebagai orang yang ditinggalkan, pasti juga akan punya perasaan seperti demikian. Seandainya tidak seperti ini, seandainya kita tahu dia sakit seperti ini, kita dapat segera mengobatinya. Kalau kita tahu seperti ini, harusnya kita begini. Kita berusaha dengan kekuatan kita untuk melakukan satu reaksi seolah-olah kita yang sanggup mengontrol segala sesuatunya. Padahal sejujurnya kita tidak sanggup mengontrol kehidupan kita, baik itu kematian dan kelahiran. Karena Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatunya. Maria berpikir, Tuhan Yesus punya jenazah, harus segera ditolong dan dikembalikan ke tempat semula. Itulah yang membuat Maria mengalami kesedihan. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab atau mengatakan, "Bukan saya yang mengambil jenazah itu." Tapi Tuhan Yesus langsung memanggil Maria. Ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, pada saat itulah Maria menyadari bahwa yang memanggil dia adalah Tuhan Yesus, dan dia mengatakan, "Rambuni, guru." Karena Maria mendengar suara Tuhan Yesus. Sebagai seekor domba, dia mengenal suara gembalanya.
Dan gembalanya pun juga mengetahui setiap domba-domba kepunyaannya. Maria menyadari, wah, Tuhan Yesus. Sehingga ada perubahan drastis yang dialami oleh Maria. Yang dulunya dia begitu merasa sedih, yang dulunya dia begitu merasa kehilangan Tuhan Yesus, yang dia merasa Tuhan Yesus sudah mati dan dia sanggup mau menolong jenazah Tuhan Yesus itu kembali. Tapi ketika dia mendengar suara Yesus yang memanggil dia, Maria langsung bersuka cita. Dia langsung kehilangan duka cita yang dialaminya. Mengapa saudara? Karena dia menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan bagaimana Yesus dibawa ke dalam kubur itu dan ditutup di sana. Dan pada hari Minggu, hari yang ketiga Tuhan Yesus mati. Dia ke kubur Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus benar-benar sudah mati dan tidak bisa hidup lagi. Tapi pada saat itu dia mendengar Tuhan Yesus. Dia punya pengharapan. Benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus masa hidupnya. Dia benar-benar sudah bangkit. Inilah yang membuat Maria bersuka cita. Bahwa di dalam kematian Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, membawa pengharapan yang besar bagi setiap kita. Sehingga ada pujian yang mengatakan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu. Pujian ini dikutip dari salah satu surat dari Rasul Paulus. Jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percayamu kepada Dia. Sia-sialah apa yang kita percayai selama ini, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Dia tidak bangkit. Tapi Tuhan sudah membuktikannya, dan Dia sudah bertemu dengan Maria Magdalena sebagai saksi hidup, yang dimana dia melihat Tuhan Yesus itu sudah mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia mendengar suara Tuhan memanggil dia. Dia sudah bangkit. Hanya Allah yang sanggup memanggil setiap kita. Dan Yesus selalu rindu untuk memanggil setiap kita. Karena Dia sudah memberikan jaminan hidup yang kekal. Bahwa barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan roti ini, mereka tidak akan pernah kelaparan lagi. Akulah air kehidupan. Bahwa siapa yang minum air daripadaku, mereka tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Ada jaminan. Karena Dia memang sungguh Allah yang bangkit, yang telah hidup mengalahkan kematian. Apalagi yang kita ragukan, saudara? Kalau Tuhan Yesus sanggup mengubah kematian di dalam dirinya dengan kebangkitannya di atas kayu salib, tidak ada lagi ketakutan yang seharusnya membuat kita khawatir dan berduka begitu sekian lamanya. Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Ketika Maria sudah bertemu Tuhan Yesus, Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Saya percaya, saudara, almarhum Ibu Lianita Yapari, hari Jumat, tanggal 24 Februari, kurang lebih jam 12 siang, ketika dia menghembuskan nafas terakhir, almarhumah juga berkata seperti Maria Magdalena berkata, "Aku
sudah melihat Tuhan. Karena dia punya iman, pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Karena semasa hidupnya yang saya ketahui ketika saya masih pemuda, almarhumah adalah seorang wanita. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia setia mengikuti Tuhan. Dan mari kita dengarkan kesaksian dari seorang anak mantunya yang melihat bagaimana kehidupan almarhumah yang menaruh pengharapan iman percayanya kepada Kristus. Kami persilakan Ibu Syuri. Selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang telah diluangkan hadir pada malam hari ini. Saya juga mewakili almarhumah mau menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidupnya almarhumah telah menyakiti hati dalam perkataan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dalam perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saat ini saya berdiri memang saat status sebagai seorang anak mantu, tapi hubungan kami sangat dekat. Itu ibaratnya seperti seorang anak, seorang putri dengan mamanya. Pertama kali menikah, hal yang paling membahagiakan saya adalah bahwa ada seseorang yang bisa saya sapa dan saya panggil mama. Kami punya hubungan yang sangat dekat. Sabang hari, hampir setiap hari, pasti bertepuk saya menelpon. Kami bercakap-cakap bisa lebih daripada 1 jam. Kalau dalam 2 hari saja saya tidak menelpon, beliau akan nelpon dan berkata, "Kamu sibukkah?" Sampai lupa menelpon. Kalau saya berangkat ke luar negeri atau ke luar kota, saya harus menelpon kalau saya sudah tiba. Kalau saya tidak menelpon, dia akan menelpon lagi bertanya, "Kamu sibukkah?" Lupa menyampaikan bahwa kamu sudah tiba. Kami bukan hanya bercakap-cakap seperti biasa, ngobrol yang santai, dari hal yang kecil, hal-hal yang sepele, sampai hal-hal yang penting. Kadang mama juga minta didoakan apabila ada masalah mengenai kesehatannya, atau saya minta didoakan kalau ada hal-hal yang menyangkut anak-anak saya atau kesehatan saya juga. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian di dalam kehidupan mama. Saya juga sangat bersyukur bisa melayani beliau sebagai seorang anak. Meskipun dalam waktu yang singkat. Saya masih ingat pada saat beberapa hari yang lalu, kami bawa beliau ke UGD. Karena khawatir beliau kekurangan elektrolit. Dan pada saat di rumah sakit, sembari diinfus dia tertidur. Tapi akhir-akhir ini pada saat tidur, beliau sering sekali suka mengigau. Dia bilang, kadang tidak jelas apa yang beliau sebutkan. Tapi yang pada saat hari itu, saya ingat dia bilang, anak-anak sudah besar, sudah pada menikah. Sepertinya beliau sudah merasa
sudah menyelesaikan tugas sebagai seorang ibu. Beberapa saat kemudian beliau juga bilang, kok udah lama sekali ya di gereja itu ndak doa Bapa kami, katanya begitu. Itu dalam tidurnya dia sebut seperti itu. Beliau itu seorang mama yang baik, penuh perhatian, sangat care, penuh dengan kata maaf. Bahkan kadang beliau yang mencari alibi untuk memaafkan orang. Beliau sudah menyelesaikan perlombaan hidup ini dengan sangat baik. Sebagai seorang anak yang percaya pada Tuhan, saya yakin bahwa Mama sudah berada di rumah yang lebih indah, yang sangat indah, dan sudah mendapat mahkota mulia itu. Bukan sama keluarga saja dia care, tapi dengan orang-orang yang dia temui, keluarganya, sahabatnya, dia selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Selalu bercerita bahwa kita harus bersandar pada Tuhan, kita harus percaya pada Yesus. Itu yang menjadi kunci keselamatan bagi kita. Dia sangat ingin orang-orang yang dia kenal itu semua bisa percaya kepada Yesus. Itu satu teladan pelayanan yang harus kami anak-anak semua meneladani. Menjalankan misi Tuhan. Bagaimana untuk mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Saya bukan cuma sebagai anak mantu, tapi saya berdiri saat ini lagi benar-benar sebagai seorang putri dari Ibu Lianita. Saya sangat bangga dengan Mama, bangga dengan imannya, bangga dengan cintanya, bangga dengan semua perhatian yang dia berikan kepada semua orang di sekelilingnya. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya rasakan secara personal sebagai seorang anak. Terima kasih. Ya, itulah satu sosok pribadi Ibu Lianita yang ketika percaya Tuhan Yesus, ada kerinduan di dalam hatinya untuk tetap mengabarkan Injil. Karena dia sudah membuktikan bahwa Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia percaya adalah Yesus anak Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita orang yang percaya. Dalam kebangkitannya memberikan pengharapan dan dia membuktikan dia satu-satunya Allah yang telah mengalahkan alam maut kematian dan dia bangkit dari antara orang mati dan memberikan kehidupan yang kekal. Banyak orang yang kehilangan almarhumah, terutama keluarga besar. Teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman komisi wanita yang di Jakarta. Kemarin anak dari salah satu anggota komisi wanita di Jakarta mengirimkan kepada saya foto almarhumah dengan sebuah kalimat di bawahnya. Kami sangat kehilangan satu sosok pribadi yang sangat perhatian. Teman-teman yang di Jakarta tidak menyangka kedatangannya di kota Makassar 2 minggu yang lalu ketika mereka, secara khusus Ibu Lianita pamit bahwa saya akan ke Makassar liburan. Akhirnya meninggalkan mereka dalam dunia ini. Tapi mereka punya pengharapan yang besar.
bahwa kematian almarhumah bukanlah akhir dari kehidupan. Karena suatu saat kelak, orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan berjumpa kembali muka dengan muka bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan orang-orang yang kita kasihi yang meninggal di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, semasa hidup kita, kepada siapakah kita menggantungkan dan mempercayakan hidup ini? Kepada Allah yang sudah membuktikan kuasanya bahwa dia mati dan dia bangkit dan memberikan kehidupan, jaminan yang kekal bagi saya dan saudara, atau kepada Allah-Allah lain yang masih kita kurang yakini? Semoga pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hanya menawarkan jalan kehidupan dan keselamatan. Dia tetap menantikan Bapak Ibu Saudara untuk menyambut Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita secara pribadi, seperti yang dialami oleh almarhumah Ibu Lianita Yapari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kasih-Mu cukup bagi kami. Kami teringat akan almarhumah yang memiliki kerinduan bahwa di dalam ibadah kami mendoakan doa Bapa kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini dengan iman kami mau bersama-sama dengan umat-Mu, dengan orang-orang yang hadir pada saat ini di dalam kedukaan, kami boleh bersama-sama mengucapkan di dalam hati kami dan di dalam perkataan kami doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita mendoakan doa Bapa kami, dan dalam bahasa Indonesia, selanjutnya dalam bahasa Mandarin oleh Ibu Idawati Tumbel. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 亲爱的主内弟兄姐妹，晚安。我现在要用华语诵读主祷文，因为暖心姐妹她很渴望每一次我们敬拜的时候，一定要读这个主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。 Tuhan, inilah doa kami, dan kami menyerahkan keluarga besar almarhumah ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan penguatan kepada suami tercinta, anak, cucu, mantu. Dan biarlah teladan iman dari almarhumah mereka menjadi contoh teladan untuk tetap mengikut Tuhan semasa hidup mereka. Dan mereka keluar untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil keselamatan itu kepada saudara-saudara yang belum percaya kepadamu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Keluarga akan mempersembahkan sebuah pujian, kami persilakan.
Satu lagu lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi seluruh kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam Tuhan kita bersyukur bahwa sesungguhnya perpisahan kita dengan orang yang sudah sama-sama di dalam Tuhan sesungguhnya adalah perpisahan sementara. Kelak di dalam kekekalan kita akan berjumpa kembali dengan mereka yang sudah mendahului kita. Ibu Lianita Yapari, AI, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saat ini dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi dan dikasihinya. Biar kita yang masih hidup dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Bagi kita yang belum mengenalnya, biar hati kita terbuka dan membuka hati kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau di dalam semua hal yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat dalam hidup kami. Bahkan dalam duka cita dan kesedihan sekalipun, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap kami, khususnya bagi keluarga yang sedang berduka, yang sedang merasa kehilangan yang begitu berat. Hiburkanlah Tuhan, hiburkanlah hati mereka. Dan biar mereka selalu dikuatkan karena ada Kristus Yesus yang bersama-sama, yang menyertai, yang menolong, yang mengasihi, yang tidak pernah tinggalkan dalam setiap pergumulan, dalam kehilangan, dalam kesedihan yang mereka alami. Biar setiap kami, mata rohani kami tertuju kepada Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami, yang adalah Juru Selamat kami. Kami menunggu-nunggu dan menantikan kelak setiap kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan, dan juga berjumpa dengan orang-orang yang sudah mendahului kami, yang sudah beriman kepada Kristus. Berkati setiap kami pada malam hari ini, biar damai dan sukacita daripada Engkau Tuhan memenuhi hati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati setiap kita. Sidang pergabungan yang dikasih Tuhan, ada yang perlu kami sampaikan bahwa besok ada ibadah penghiburan jam 19.30 di tempat ini. Sekiranya Bapak Ibu, saudara-saudara ada waktu bisa bersama-sama di tempat ini untuk memberikan penghiburan kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada pemberitaan kembali bahwa ibadah in memoriamnya nanti hari Senin jam 7 di Bambuden 1 lantai 2. Oke. Ibadah in memoriam hari Senin jam 7 lantai Bambuden 1 lantai 2. Terima kasih.